dari jemaah yang lain. Barangkali pertama silahkan Bu Yarizal dulu silahkan. Yang lain dulu Prof, saya lagi mikir. Oh begitu ya boleh. Ini ada hamba Allah dari Palembang. Silakan hamba Allah ini sudah duluan. Oh, Alhamdulillah. Terima kasih Profesor Hmm. Khairil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ibu Sari, Bema Ramdika, terima kasih atas paparannya. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Pertama, saya pernah baca di artikel, kacang tanah itu sangat bagus dikonsumsi karena dia mengandung protein nabati, kemudian kandungan HDL-nya, high density lipoproteinnya itu tinggi, dan LDL-nya rendah, sehingga bisa menurunkan LDL dalam darah kita. Kan? Nah, yang kedua, saya amati dalam diri saya sendiri, dulu waktu saya masih muda itu, ya kira-kira umur 40, 50 itu makan tuh 2 piring itu masih bisa. Nah, sekarang ini, setelah usia mendekati 3/4 abad ini, saya perhatikan makan itu setengah piring aja sudah cukup. Tapi berat badan saya tetap biasa, sekitar 65 kg kan. Dan aktivitas sehari-hari biasa. Nah, kebetulan saya ini hobi di teknik kan, yaitu ngelas, buat trali, buat pagar, buat apa itu masih bisa saya kerjakan seperti biasa kan. Nah, ini kira-kira penurunan ini apa akibat dari lambung kita mengecil atau proses pencernaan metabolismenya menurun atau bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu Sari. Ya, terima kasih Prof. Jadi Bapak yang pertama emang kacang tanah itu emang bagus untuk menurunkan LDL. Mungkin yang perlu diperhatikan pada penderita asam urat, Pak. Kalau asam urat, kacang tanah, biji-bijian itu harus dibatasi. Ya. Mohon Harus maaf, dibatasi. asam urat saya itu di bawah 4 itunya, saya diperiksa kan. Oh, Kolesterol di bawah 200, kemudian mm-mm. gula darah di bawah 100. Dan tekanan darah 120/80. Alhamdulillah masih normal itu. Masih Normal normal semua. ya. Mm-mm. Ya, ya. Jadi kalau misalnya dilihat dari keadaan itu, jadi tidak apa-apa mengkonsumsi kacang tanah. Emang kacang tanah itu eh, kadar HDL-nya itu tinggi, Ya, ya. kemudian dia bisa menurunkan LDL di dalam tubuh kita gitu ya. Ya, ya. Nah, yang perlu diperhatikan yaitu tadi kalau misalnya ada yang menderita asam urat. Kalau ada yang menderita asam urat, kacang tanah ini sebenarnya boleh dikonsumsi tapi dalam apa ya porsi yang terbatas dan frekuensinya itu nggak boleh terlalu banyak gitu Pak. Oh ya, Jadi, ya. jadi kalau misalnya asam urat ya kan kadang tubuh kita ini beda-beda ya. Mungkin saya ketika mengkonsumsi makanan yang misalnya kacang tanah tadi langsung naik asam uratnya. Ibu B yang juga menderita asam urat itu nggak langsung naik karena respon dari gen kita itu berbeda-beda. Nah, Oh ya, ya, ya. jadi kalau misalnya seperti Bapak mungkin udah bagus ya Pak ya. Saya saya cukup terkesan gitu karena bisa melihat oh ini kayaknya saya nggak cocok nih makan ini, Oh ya, saya ya. cocok makan ini gitu. Jadi Ya, yang tahu diri kita itu emang kita sendiri gitu ya Pak ya. ya, ya. Nah kalau misalnya terjadi seperti itu, oh saya ketika makan kacang tanah langsung naik nih asam uratnya langsung Ya, ya. langsung bengkak-bengkak misalnya gitu ya, di stop aja. Ya, Tapi ada mungkin beberapa orang yang, oh saya nggak apa-apa tuh makan kacang tanah ya tadi respon dari gen kita itu ya. berbeda-beda gitu Pak. Nah, yang apa ya yang menjadi perhatian apabila ada penyakit-penyakit penyerta lainnya. Hmm. Dan untuk pertanyaan kedua Bapak, makan saya dulunya bisa dua Piring. piring gitu ya Pak ya. Bisa Sekarang dua setengah piring sudah kenyang ya. ya sekarang setengah piring udah kenyang. Jadi seiring bertambahnya usia itu kebutuhan energi kita juga berkurang Pak. Oh Jadi iya. berbeda dengan yang
10 tahun atau 20 tahun yang lalu mungkin 2000 kalori itu adalah kebutuhan energi kita, tapi bertambahnya usia, nah itu menyesuaikan kebutuhan energi kita juga berkurang gitu. Tidak sebanyak yang 10 atau 20 tahun yang lalu gitu, Pak. Ya, Makanya Bapak ngerasa saya makannya sedikit tapi apa ya berat badan saya ya gitu-gitu aja gitu ya, Pak ya. Karena ya ya. kebutuhan dari energi kita itu juga menyesuaikan umur istilahnya gitu. Oke. Mungkin itu dari saya, Prof. Satu lagi Ibu Ya, Sari ya. ya Pak. Saya pernah baca juga itu buah nanas itu bisa memperbaiki kondisi persendian ya. Benar nggak gitu ya? Kalau buah nanas, saya belum pernah baca sejujurnya Pak. Kalau buah Oh ya. nanas itu bisa apa Ya, namanya menyembuhkan persendian ya Pak ya. ya menyembuhkan Tapi, persendian ya. tapi Di emang usia buah senja. nanas itu dia emang tinggi antioksidan. Mungkin apa ya jalur perbaikan persendiannya itu melalui antioksidannya yang tinggi ini. Oh, Jadi sebenarnya persendian kita agak apa ya agak sakit atau gimana itu mungkin terjadi karena ada radikal bebasnya tadi. Nah, ketika dikonsumsi makanan yang tinggi antioksidan, nah itu mungkin sedikit memperbaiki. Mungkin seperti itu, Pak, jalur ya. memperbaikinya gitu. Ya, terima kasih banyak Ibu Sari. Ya, iya Pak Pak. Profesor Heri, terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sudah tua nih makanya sedikit-sedikit, cuma sering-sering tadi ya. Ya, Karena tadi udah ada juga disebutkan ada hormon leptin tadi ya. Iya. Nah, kita cepat kenyang. Nah, cuma sebentar lagi lapar lagi, minta kue lagi begitu atau apa gitu ya. ya. Nah, di samping itu juga barangkali elastisitas lambung kita juga bertambah umur juga tidak seelastis yang waktu masih muda gitu ya. Ya, Baik, di sini saya lihat sudah ada yang bertanya melalui kolom chat. Ibu Martim, Assalamualaikum Ibu Sari. Saat ini banyak bukan lansia dengan berat badan lebih, obesitas ya. Nah, barangkali terutama sentral obesitas ya di perut ya. Sebabkan mereka tidak dapat olahraga yang cukup karena sakit di lutut atau di pinggang. Nah, yang ditanyakan seperti apa pola makan untuk menurunkan berat badan. Nah, misalnya apa porsi pagi bagaimana, siang bagaimana, sore bagaimana. Itu pertanyaan dari Bu Martin. Silakan Bu Sari. Oke, terima kasih Prof. Jadi untuk lansia yang obesitas, eh, kalau kami sebagai ahli gizi itu tidak langsung apa ya membatasi makanannya langsung 1000 kalori, nggak seperti itu Bu. Jadi secara bertahap itu akan dikurangi konsumsinya, kemudian dibarengi dengan aktivitas fisik. Nah, kalau misalnya tadi ada lututnya apa ya, lututnya yang sakit ya gitu. Nah, sebenarnya kalau masih bisa jalan kaki itu sebaiknya juga bisa jalan kaki. Jadi nggak harus lari maraton gitu, nggak harus. Jadi dengan jalan kaki selama 30 menit itu juga bisa dilakukan eh, sebagai aktivitas fisiknya gitu. Kemudian bisa juga dengan senam lansia. Jadi beberapa di YouTube sebenarnya udah banyak contoh dari senam lansia untuk apa ya, untuk meningkatkan aktivitas fisik bagi lansia gitu. Nah, untuk mm, porsi pagi, siang, sore ya, Bu ya. Nah, untuk porsi pagi, siang, sore itu menyesuaikan dengan kebutuhan energi dari individu. Mungkin kalau misalnya Ibu berkenan, nanti kasih ke saya bisa berat badan dan tinggi badannya saya coba hitung dulu dan kita targetkan misalnya dalam seminggu itu pengurangannya berapa berapa apa ya berapa kilo gitu. Jadi kalau untuk porsi siang pagi siang malam itu tergantung dari kebutuhan energinya sebenarnya gitu.
Baik, Ibu Martim, apakah hadir di sini? Hadir, Prof. Silakan, cukup apa? Eh, ya, eh, supaya stabil gitu berat badannya, orang seperti itu jalan juga nggak kuat, Bu. Udah, ya mesin ya senam osteoporosis ada, tapi kayaknya tidak cukup. Dan berat badannya nambah terus. Nah, porsinya tuh seperti apa misalnya pagi ada nasinya kapan misalnya gitu. Apa bisa, Bu, di secara kasar gitu, Bu? Oh, secara kasarnya aja ya. Eh, Takutnya saya salah estimasi, Bu, karena kebutuhan energinya itu kan setiap orang itu berbeda-beda. Tapi secara kasarnya, untuk pagi itu satu piring nasi, kemudian satu potong apa namanya, satu potong lauk hewani, satu potong lauk lauk nabati, sayur dan buah. Untuk sayurnya nggak apa-apa dibanyakin aja, Bu. Jadi sayur itu kan untuk menunda lapar juga gitu. Jadi ngemilnya mungkin bisa lebih kurang kalau konsumsi sayurnya lebih banyak. Kemudian kalau untuk selingannya sebaiknya yang dikonsumsi itu adalah buah-buahan atau salad sayur juga bisa. Jadi apa ya? Kalau banyak orang yang kalau dia selingan itu konsumsinya mungkin keripik gitu. Nah, sekarang mungkin dikurangin keripiknya, yang goreng-gorengan dikurangin, kemudian dikonsumsi yang kayak salad, kemudian atau direbus itu juga boleh. Jadi yang goreng-gorengan dikurangin. Kemudian untuk siang dan sorenya itu sama. Nah, sebenarnya kalau apa ya kebutuhan energinya bisa diketahui itu, jadi setiap 1 minggu itu kita akan menguranginya secara bertahap. Karena kalau misalnya menguranginya secara langsung itu bisa berefek juga ke tubuh kita gitu. Jadi kami itu juga kalau misalnya melakukan konsultasi gizi itu nggak harus misalnya kebutuhan kalorinya 2.000, oke 1.000 langsung itu enggak. Jadi berkurangnya itu secara bertahap. Ya, makanya saya lebih suka kalau misalnya ada datanya, tinggi badan, berat badan, dihitung nanti kita targetkan penurunannya berapa dalam 1 minggu gitu. Jadi bisa lebih terarah lah istilahnya gitu. Ya, baik. Makasih, Bu Sari. Iya, terima kasih kembali, Bu. Baik, terima kasih. Jadi harus diketahui dulu berat badan, tinggi badan, kemudian kelebihan berat badan dengan ideal berapa kilo, kemudian mau diturunkan berapa gitu ya. Iya. Eh, Kemudian sebetulnya ada olahraga tertentu yang tidak menyebabkan sakit di kaki ya. Biasanya disebut dengan hidroterapi ya, pengobatan berenang gitu, itu ya. Nah, itu bisa di mana dalam kolam renang berat badan kita menurun tinggal sepertujuhnya saja gitu ya. Atau bisa juga dengan sepeda statis ya, kembali ya. Kalau tidak mau jalan atau lari di luar. Baiklah, barangkali itu untuk Martin. Kemudian tidak ada yang raise hand. Cuma di sini saya lihat ada pertanyaan dari M. Syarif, Pak M. Syarif. Ya Pak Tunu, Prof. Halo? Ada, ada saya. Ya, kacang-kacangan mana yang lebih baik dikonsumsi usia sudah lanjut? Mohon penjelasan. Itu dari Pak Muhammad Syarif. Silakan Bu Syarif. Oke, sebenarnya untuk kacang-kacangan itu baik dikonsumsi semua dengan catatan bahwa tidak ada penyakit penyerta seperti asam urat. Nah, untuk kacang tanah itu juga baik, kacang kedelai juga baik. Jadi tergantung dari eh, apa kondisi individunya gitu, Pak. Kalau misalnya ada penyakit asam urat ya sebaiknya dibatasi. Jadi kacang-kacangan itu sebenarnya bukan
dilarang sebenarnya, cuman karena ya itu kami sebagai ahli gizi itu takut kalau tidak dibilang dilarang tapi terus mengkonsumsi gitu Pak. Jadi eh, kami lebih suka ngomongnya ya dilarang karena sebaiknya ya apa mengkonsumsi kacang-kacangan itu dihindari gitu. Tapi sebenarnya untuk kadar purinnya itu dia masih kadar purin sedang, di mana konsumsinya itu sebenarnya disarankan itu tidak berlebihan atau bisa dibilang itu dibatasi aja gitu. Jadi sehari itu dengan porsi yang tidak terlalu banyak, satu porsi aja, dan mungkin dalam satu minggu itu mengkonsumsinya sekitar satu atau dua kali dalam seminggu. Itu untuk penderita asam urat. Tapi kalau untuk tidak ada penyakit penyerta, itu bisa dikonsumsi apa aja. Baik, Pak Sarip masih hadir? Kalau kacang hijau gimana, Pak? Kacang hijau. Kacang hijau, Kacang kedelai. kacang hijau, Pak Prof. Kacang Kacang hijau. hijau. Oh, Ya. kacang hijau boleh, Pak. Kacang Boleh. padi. Kacang hijau itu boleh. Cuman untuk yang penderita dislipidemia atau diabetes itu mungkin bisa atau jantung cara pengolahannya mungkin yang lebih diperhatikan. Kan biasanya kacang hijau kita konsumsi dikasih apa santan yang banyak kental gitu ya Pak ya. Nah, mungkin santannya sekarang dikurangin atau direbus aja gitu. Jadi cara pengolahannya selain makanannya atau bahan makanannya itu cara pengolahannya juga sebaiknya diperhatikan. Baik, sudah cukup Pak Sarip? Terima kasih, Pak Prof. Baik, terima kasih. Saya lihat Buya Saad Murfi sudah raise hand. Silakan Buya. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu Sri, saya ini termasuk, kalau sekarang umur baru 69 lewat dikit lah. Lewat berapa bulan kan. Tapi dulu saya pernah mengalami TBC. Berat badan dari 89 ke 59. Nah, sesudah itu berobat, alhamdulillah sekarang kembali ke 80. Nah, saya tentu kehilangan itu massa otot kan. Nah, kemudian saya baca-baca harus makan protein banyak. Protein yang paling gampang itu kan paling murah itu dan paling banyak paling murah itu kan ini telur ayam apapun kan. Nah itu kalau yang saya coba itu alhamdulillah sampai sekarang ini 3 butir satu hari dimasak hampir matang, tidak matang sempurna kan, matang ada masih lembut di sini kuningnya itulah yang saya makan setiap hari. Kemudian lain buah-buahan dan segala macam sama dengan Pak Sarip, kami ini hobi bubur kacang itu, bubur kacang tambah kurma. Tiap hari saya kurma itu selalu ada di rumah gitu kan. Tapi ada satu kali itu malah ada lagi tambahan makan itu vermouth ya vermouth itu oatmeal itu yang makan. Itulah yang saya kan. Lain makan nah selama sebulan ini nasi saya kurangi, nasi barangkali sebulan ini saya makan karbohidrat itu ganti dengan ubi kayu, ubi rambat atau pisang. Tapi nasi kalau terpaksa kan saya makan juga kalau di luar rumah. Itulah. Tapi yang saya pertanyakan itu pengaruh dari telur itu apakah tidak merusak kepada kolesterol gitu. Itu yang saya kan. Tetapi itulah yang saya rubah. Selain
jamu-jamu kampung lah gitu. Itu aja, Bu. Terima kasih. Barangkali kalau ada kekeliruan kami mohon petunjuk. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Silakan Bu Sari, silakan. Terpental. Ada gangguan sinyal kayak ini. Terpental mainnya. Itu pengaruh Ya, jamu sinyal, tuh, Prof. Prof. Ya, Pengaruh sinyal. jamu dari Pak Ustadz Saad itu. iya, ada ilmu apa Pak Ustadz? Ustadz. Oh ya, Iya, Jadi sinyal. jadi Pak Ustadz Saad yang disebut karbohidrat itu bisa nasi, ya, Iya. bisa ubi, barangkali juga pisang, semuanya karbohidrat. Cuma berubah macam-macamnya aja bukan ya. mental ya, tapi Iya. nggak bergerak ya. Enggak. Sinyalnya sebentar. Perannya masih ada. Baru. Ah, tunggu masuk dulu ya, Prof. Iya. Ya, kita tunggu. Ada. Mohon maaf Bapak Ibu. Ya, Tadi Ya, jadi eh, tadi pertanyaannya apakah makan telurnya 3 butir sehari itu nggak apa-apa ya Pak ya? Pengaruh Nah, kolesterol. sebenarnya mungkin saya mau konfirmasi dulu Pak, telurnya itu utuh semuanya putih dan kuningnya atau gimana Pak? Saya utuh, makan telur utuh. Utuh ya. Tapi Nah, tidak mentah, tapi tidak terlalu masak. mm-mm, Kalau barangkali 90%, 95% lah. iya. Nah, eh, kalau mengkonsumsi telur yang utuh dengan yang apa yang kuningnya itu takutnya nanti meningkatkan resiko kolesterolnya naik Pak. Kalau dia 3 kali sehari ya. Nah, saran saya mungkin sebaiknya menurut hemat saya itu dibarengi mungkin paginya telur, siangnya ikan gitu. Jadi ikan yang Bukan 3 kali sehari. Satu ya pagi itu saya bikin telur itu tiga butir. 3 sekaligus. sekaligus ya Pak ya. Tadi makannya kan sekali 3 butir. Kadang-kadang Heeh, pakai lagi, tidak pakai sayur. Nanti kalau siang normal pakai sayur, pakai apa? mm-mm, mm-mm, Kalaupun ada pakai oatmeal tadi, saya makan mm-mm, pagi. Ya, tapi siang baru makan ikan mm-mm. dan sayur. Yang lain itu sayur itu kan. Kadang-kadang salad gitu. Nah, itu yang bukan tiap dari pagi sampai sore dah gitu. Oke, berarti paginya itu makan telurnya langsung 3 butir ya Pak ya. Kemudian sekali-sekali dibarengin dengan oatmeal gitu. Nah, pada dasarnya kalau kami itu menurut hemat saya ya, kalau mengkonsumsi makanan apa ya, pagi, siang, malam itu sebaiknya ada istilahnya itu isi piringku. Ada di situ karbohidratnya, ada protein hewaninya, ada protein nabatinya, sayur dan buah. Nah, untuk 1 kali makan atau 1 kali mengkonsumsi telur itu langsung 3 butir, itu bisa saya hitung sekitar 225 kalori yang Bapak konsumsi untuk satu di pagi hari saja. Sedangkan kalau misalnya eh 100 berapa ya? 1.500 misalnya kebutuhan energi Bapak, artinya dari telur itu udah mencukupi untuk 1 kali makan aja, belum yang lainnya. Nanti kalau dibarengi dengan oatmealnya misalnya belum ditambahin berapa kalori oatmealnya. Nah, eh, kalau saran saya paling tidak untuk di pagi hari itu cukup 2 aja Pak, cukup 2. Kemudian nanti siangnya itu
mengkonsumsi ikan, harapannya sih jangan mengkonsumsi daging lagi kalau misalnya di paginya sudah mengkonsumsi telur, karena takutnya nanti kolesterolnya malah naik, Pak. Apalagi dagingnya yang daging tinggi lemak, bukan daging yang bagian khas dalamnya gitu. Kemudian untuk malamnya boleh ikan lagi, atau ayam yang hmm, apa ya, yang nggak ada kulitnya. Nah, itu. Jadi mungkin untuk telurnya bisa dikurangin satu aja mungkin. Dikurangin satu, jadi maksimalnya itu paginya konsumsi telurnya dua, bisa ditambahin dengan sayur-sayuran, eh, bisa ditambahin dengan juga dengan oatmeal-nya, jadi sudah mencukupi semuanya, ada karbohidratnya, protein hewannya ada, protein nabatinya mungkin bisa ditambahin juga dari kacang-kacangan. Tadi bapaknya kan suka mengkonsumsi kacang hijau ya, bubur kacang hijau gitu. Tapi nanti bisa dilihat porsinya jangan terlalu banyak. Jadi kalau bubur kacang hijau dijadiin selingan itu kan maksimal 10 atau 15% dari kebutuhan kalori kita sehari. Jadi kalau misalnya kebutuhan kalori kita itu 1.500, minimalnya ya 150 kalori untuk selingannya. Jadi harapannya juga nggak terlalu apa ya, nggak terlalu banyak gitu. Kalau kacang hijaunya mungkin satu penukar itu 25 gram. Sekali makan 25 gram nggak apa-apa, gitu, Pak. Baik, Pak Saad cukup. Cukup. Terima kasih ya, Prof. Baik, jadi telur itu yang putihnya banyak karbohidrat, banyak protein, yang kuningnya barangkali kolesterol tadi disebut ya. Iya. Ya, cuma bisa juga orang alergi ya dengan telur ya. Nah, saya pernah jalan ke luar, di hotel disiapkan banyak telur. Pagi saya makan 2, siang makan 2, malam nanti dikasih makan lagi 2 lagi. Cuma nanti timbul gatal-gatal di kaki gitu ya, jadi ada alergi tentu. Baik, berikutnya Ibu Nel ini. Assalamualaikum Bu Sari. Sekarang ada cara diet dengan mengunyah lama makanan sebelum ditelan. Bagaimana tentang diet ini ditinjau dari ilmu gizi? Asal giginya masih ada nih ya. Kalau giginya ada berkurang susah juga. Silakan Bu Sari. Oke. Jadi Bu Nel, secara apa ya? Secara teori emang untuk mengunyah makanan itu ya 33 kali supaya tubuh kita lebih mudah mencernanya gitu. Jadi eh selama ini mungkin kita mengunyahnya itu ya kanan kiri langsung gol gitu ya Bu ya. Kanan kiri langsung gol gitu. Nah, sebaiknya emang mengunyahnya itu 33 kali sehingga memudahkan makanan itu lebih mudah dicerna di dalam tubuh kita. Jadi sebenarnya itu bukan apa ya, diet eh, diet yang baru ditetapkan, bukan. Eh, Mungkin selama ini tidak dilaksanakan saja karena mungkin pengaruh waktu, buru-buru makan gitu, buru-buru makan kanan kiri langsung gol gitu. Dan secara apa ya, secara seharusnya itu emang mengunyah makanan itu emang lebih lama 33 kali gitu, Bu. Baik, Bu Nia ada tambahan Bu Nel, silakan. Iya, eh, jadi terima kasih Prof. Bu Sari. Apakah dengan mengunyah lama itu memang apa namanya lebih menimbulkan rasa kenyang gitu? Karena kan promosinya begitu ya. Jadi dengan kita mengunyah lama sehingga cepat kenyang sehingga makanan itu jadi intake-nya jadi berkurang gitu. Maksudnya bisa mengurangi porsi makan gitu. Mungkin gitu Bu Sari. Gimana Bu Sari? Oh iya. Sebenarnya dengan mengunyah lama itu harapannya intake-nya itu tetap sama ya Bu ya. Jadi kita mungkin apa ya, bukan bayangan apa ya namanya ya. Pemikirannya kan ngunyahnya udah lama udah capek gitu. Jadi males
apa ya, Nah, malas mengkonsumsi yang lain gitu ya Bu ya, malas iya, iya, nambahin gitu. iya, Jadi kalau dari gizi sebaiknya itu mengunyah lama itu membantu mencerna makanan bisa lebih mudah, tapi dengan catatan tidak menurunkan inteknya, karena kalau misalnya ada penurunan asupan itu juga akan berdampak pada status gizinya gitu ya Bu. iya, Jadi sebaiknya ya mengunyah lama, tapi tujuan akhirnya itu tidak menurunkan inteknya gitu. Jadi iya, nggak, ya harapannya seperti itu ya Bu. Jadi nggak apa-apa nih eh, ngunyah lama terus inteknya jadi turun, kecuali misalnya ada diet untuk menurunkan berat badan, itu nggak apa-apa. Kalau misalnya hanya supaya saya makannya supaya apa ya lebih sedikit gitu, padahal status gizinya baik-baik saja, nanti akan muncul masalah-masalah kesehatan lainnya. Mungkin ada eh, apa kehilangan berat badannya misalnya gitu. Itu dampaknya. Kalau misalnya eh, apa ya asupannya itu turun atau asupannya berkurang gitu Bu. ya. Baik, terima kasih Bu Sari, Prof. Ya, Ya. Baik, barangkali dengan mengunyah lama pertama secara mekanis, jadi bahan makanan menjadi lebih kecil. Cuma secara ya, enzimatik dia bercampur lebih banyak dengan air liur ya. Jadi ya. juga pemecahan oleh enzim-enzim yang ada dari air liur. Baik, saya lihat ini masih ada dari Ibu Henny Ada Purwani. apa tuh? Apel sama pisang. Untuk usia untuk usia lansia yang hampir 70 tahun, apakah intermittent fasting itu bagus dilakukan? Dan untuk yang kolesterol LDL tinggi, makanan apa yang harus dihindari? Terima kasih. Jadi ada 2 pertanyaan dari Bu Henny. Silakan Bu Sari. Iya, terima kasih Prof. Jadi Bu Heni, kalau untuk intermittent fasting untuk lansia itu mungkin yang dipilih itu rentang jamnya jangan yang terlalu lama. Jadi yang antara puasa dan yang boleh makan itu jangan terlalu lama. Mungkin yang bisa dipilih itu adalah yang 12-12. Jadi terakhir makannya jam 6 sore misalnya, nanti makan lagi jam 6 paginya, itu nggak apa-apa. Jadi nggak terlalu lama eh, rentang antara puasa dan makannya. Kemudian yang untuk eh, bahan makanan yang dapat mengurangi kadar kolesterol atau yang dihindari ya tadi ya Prof ya. Iya. Bahan makanan yang dihindari itu contohnya tadi ada yang jeroan, kemudian makanan-makanan yang lemak tinggi, makanan makanan laut atau seafood gitu. Kemudian telurnya mungkin dibatasi juga yang bagian kuningnya. Nah, itu juga dibatasi untuk menghindari peningkatan kolesterol. Kemudian makanan kaleng dan kayak sarden itu juga sebaiknya dihindari, makanan kaleng yang sarden. Jeroan, kemudian kalau mengkonsumsi ayamnya itu sebaiknya ayamnya yang tanpa kulit, itu juga bisa mengurangi asupan lemaknya. Kemudian kalau misalnya mengkonsumsi makanan yang emang asupan lemaknya itu lemak baik, contohnya alpukat misalnya, kemudian kacang-kacangan dengan catatan tidak ada riwayat asam uratnya gitu.
Baik, Bu Eni masih hadir? Baik, Masih. Cukup? Prof. Ya, makasih Bu Sari. Iya, Ya, Bu. memang puasa itu lebih kurang 14 jam kalau di negara kita ya. Nah, negara lain ada puasa sampai 20 jam. 16 jam masih kuat, cuman takut gitu ya sekarang. Ya, cuma apakah puasa Nabi Daud ya pelang sehari, apakah 2 kali seminggu? Nah, itu barangkali yang perlu perhatikan Bu Heni ya, Bu. Baik, makasih Prof. Kemudian Makasih. kolesterol, pada prinsipnya kolesterol itu adalah LDL tadi adalah suatu kolesterol ya. Jadi secara umum adalah minyak-minyak ya. Minyak itu ada yang jenuh, ada yang tidak jenuh. Barangkali yang dihindari adalah yang asam lemak yang tidak jenuh. Begitu. Baiklah, Buya Rizal masih hadir? Masih. Masih, Prof. Oh, ada pertanyaan Buya Rizal? Sebenarnya pertanyaan sudah habis. Oke, saya dulu masalah mata nih Pak yang bagus ya. Dulu waktu saya aktif Bu Sari Bema ya, saya positif 2 ya, untuk membaca positif 2. Kemudian setelah pensiun ini berkecimpung dengan Zoom. Nah, jauhnya agak sedikit berkurang. Nah, kira-kira makanan apa yang cocok untuk mata ini yang bisa mengatasi berkurangnya pandangan ya, Prof. Mungkin itu aja, Prof. Bu Sari Bema, apa yang cocok? Ya kan Bu Sari, ini ada hubungan dengan mata ya. Ya, kan ini Yang dekat masih jelas, yang jauh kurang jelas, kurang lebih begitu ya. Silakan. Kalau yang dekat masih tetap stuck ya, artinya tetap sebagai positif 2, tapi yang jauh mulai sedikit. Nah, mungkin kegiatan sehari-hari kita berhadapan dengan Zoom ya. Jadi dari pagi sampai sore. Jadi mungkin pengaruhnya apa pengaruh itu gitu ya, Pak ya. Nah, kira-kira makanan apa yang cocok untuk sehari-hari? Oke, terima kasih Pak. Jadi sebenarnya kalau terkait mata itu kita bicara terkait vitamin A gitu ya. Jadi kalau misalnya ada apa ya perubahan terhadap kemampuan melihat, bisa dibarengi dengan konsumsi makanan yang tinggi vitamin A. Contohnya yang paling kita banyak ketahui itu wortel, kemudian ada hati sapi, hati ayam, itu juga bisa dikonsumsi untuk meningkatkan asupan dari vitamin A-nya. Nah, mungkin juga bisa dikurangin hal-hal yang bisa menyebabkan perubahan dari kemampuan matanya. Ya, contohnya tadi kalau Bapak udah pensiun kan lebih banyak di Zoom gitu ya, Pak ya. Nah, saya juga tidak bisa melarang, oh jangan Zoom tiap hari juga nggak bisa ngelarang gitu. Mungkin intensitasnya atau digunakan kacamata yang anti radiasi kan banyak yang jual sekarang ya Pak ya. Nah itu juga bisa digunakan karena untuk mengurangi resikonya tadi, resiko radiasi itu ke mata gitu. Selain dari asupannya yang dari wortel, hati sapi, hati ayam, dan telur gitu juga bisa. Mangga bisa, mangga, jeruk ya. Mangga, jeruk itu kebanyakan itu banyak vitamin C-nya Pak. Jadi vitamin A-nya agak kurang di mangga dan jeruk. Yang paling banyak itu ya di wortel. Kemudian yang apa ya istilahnya kalau misalnya dikonsumsi itu dia langsung bisa diserap itu lebih banyak di protein hewaninya, contohnya di hati sapi, hati ayam gitu. Oke. Baik Buya. Oke, Prof. Baik, cuma sebaiknya Buya periksa dulu matanya gitu ya. Nah, apakah gangguannya di lensanya misalkan? Apakah di retinanya? Nah, udah tahu persis, barangkali baru kita ke makanan gitu ya. Nah, memang tadi disebut ada vitamin A terutama pada makanan buahan yang berwarna merah katanya begitu ya. Baik, sudah cukup Bu ya? Ada lagi Prof yang angkat tangan saya lihat nggak ada. Jadi maaf Bu ya, masih bisa bertanya Bu ya?
Silakan. Ya, silakan siapa? Bu Tina Bu Maulida. Maulida. Ina Maulida, silakan Bu, raise hand. Ya. Ya, salam kenal Ibu Sari. Ya, saya ada sedikit pembesaran kelenjar di leher, baru ketahuan tapi non CA. Sementara diagnosanya limfadenopati. Nah, karena kita sesama gizi ya, kira-kira antioksidan apa yang bisa mengurangi pembesaran itu atau kalau bisa yang mengempiskan gitu. Ada nggak pengalaman di klinik gitu? Mungkin antioksidan yang bagus maksudnya untuk pembesaran kelenjar limfe atau getah bening. Ya, silakan Bu Sari. Sama-sama orang gizi, silakan. Ya. Terima kasih deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau di klinik gitu ya Bu ya, sebenarnya tidak ada apa ya, makanan yang khusus untuk penyakit limpa gitu. Istilahnya apa ya? Kalau penyakit limpa harus makanan ini karena kalau di rumah sakit pun makanannya juga secara umum gitu ya disesuaikan dengan diet yang diberikan aja. Mungkin untuk apa antioksidannya itu yang paling banyak yang kita ketemui mungkin vitamin C gitu ya. Vitamin C juga salah satu dari antioksidan. Makan jeruk, kemudian mangga tadi, kemudian kiwi itu juga bisa atau vitamin E yang pada kacang-kacangan. Nah, harapannya itu bisa mengurangi sedikit apa gejala-gejala yang terjadi di limpanya gitu Bu. Jadi kalau secara khusus di klinik pun di rumah sakit itu juga tidak ada memberikan antioksidan secara khusus pada penyakit tertentu atau penyakit dengan penyakit keganasan atau apa gitu, tidak ada yang khususnya. Cuman mungkin untuk antioksidannya bisa dikonsumsi yang tinggi vitamin C, vitamin E, kemudian atau flavonoid gitu. Itu bisa dikonsumsi. Selenium gimana dengan selenium? Selenium juga bisa dikonsumsi yang ada pada ikan, telur itu bisa untuk selenium, flavonoid, vitamin C dan vitamin E. Baik, sudah cukup. Terima kasih. Jadi ada kelenjar getah bening yang membesar, cuma Ya, bukan. yang belum diketahui dari mana sumbernya, Pak. Jadi dokter masih menyarankan untuk ke bagian penyakit dalam untuk meneliti ada infeksi di mana tubuh ibu gitu. Jadi masih mau konsultasi lagi saya ke ahli penyakit dalam. Cuma apakah sudah di PA, Bu? Kemarin belum di PA, hanya di CT scan pakai kontras di rumah sakit UI. Dokter onkologinya mengatakan ini tidak kanker ibu, tapi memang belum dibiopsi. Beliau menganjurkan untuk menyelesaikan gigi-gigi saya yang masih bolong-bolong, jadi suruh ke bagian gigi mulut. Jadi belum, tapi saya belum juga, baru dianjurkan oleh gigi mulut. Coba ke penyakit dalam, jadi saya masih di pimpong. Ya, baik. Jadi bukan keganasan, bukan malignansi. Cuma pertanyaan apakah infeksi kronis atau akut gitu ya? Ya. Nah, ataukah hanya semacam inflamasi ya? Iya, Prof. Jadi memang saya sebagai aktivis kesehatan juga ya merasa, oh begini ya kalau pakai BPJS lama sekali ya gitu. Iya. Jadi kalau sementara dianggap peradangan tadi Bu Sari, jadi barangkali betul tadi ya, makanan yang banyak mengandung antioksidan tadi ya, vitamin C, selenium dan sebagainya. Baik, baik, tidak ada lagi. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepertinya sudah Habis. jam 7 ini ya, jam 7.02. Saya kembalikan ke Bu Rizal. Silakan Bu ya. Baik, kalau nggak ada lagi, Bapak Ibu semuanya itu tadi presentasi dari Bu Sari Bema Ramdika tentang gizi bagi kita. Dan saya rasa materi ini sangat cocok untuk kita semuanya karena kita kebanyakan menilai. Jadi kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bu Sari Bema Ramdika. Semoga apa yang kita berikan tadi,
apa yang Ibu paparkan bernilai ibadah kepada Allah. Karena mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. Ya. Mudah-mudahan Bu Sari mereka selalu diberikan oleh Allah kesehatan dan bisa bermanfaat bagi umat. Dan pagi ini sudah bermanfaat bagi kita semua. Itu kami tidak bisa memberikan apa-apa, kami memberikan sebuah penghormatan bahwa kita pernah bersama dengan sebuah piagam penghargaan atas kehadiran Ibu di sini. Kita sudah mempresentasikan tadi gizi bagi. Terima kasih Bu Sari Bema Ramdika. Semoga Allah kita semua. Terima kasih Bu ya. Kalau lain kali kalau misalnya ada waktu, ya mungkin dengan tema yang lain bisa ya Bu Sari Bema Ramdika ya. Kok punya sebentar Pak Ustadz, ini belum keluar punya. Ada sih. Tapi kenapa enggak biasanya langsung bisa keluar dia. Apa-apa. Dan berikutnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Prof. Pak. Iya. Sudah di ini tapi enggak. Oke. Kok ini juga keluar ya? Padahal sudah ditekan yang Prof punya. Apa-apa. Sudah diklik yang punya Prof ya. Ya, saya sudah terima. Enggak perlu. Ini Prof ya. Ya. Terus setia mendampingi kita semuanya, merupakan sebuah kebanggaan bagi kita semuanya ya, bahwa kita punya moderator seorang profesor. Terima kasih Prof ya, mudah-mudahan. Ya, sama-sama. Terima kasih. Berikutnya kepada Ibu Evelina R ya, yang sudah membawakan tadi surat Al-Baqarah ya, tentang ya enggak mau keluar ya, cuma punya Prof. Ya, enggak apa-apa. Terima kasih Bu Evelina ya. Ya. Mudah-mudahan apa yang dibaca tadi mendapat pahala dari Allah kepada pembacanya dan kepada kita semuanya mendengar. Amin. Baik Bapak Ibu, saya kembalikan kepada Prof. CA dan juga terima kasih kepada Pak Sam Suryadi ya, yang selalu membantu kita dalam cari narasumber. Terima kasih ya Pak Sam. Ya, sama-sama Bu ya. Dan Pak Sam selalu bisa menampingi kita baik dalam sumber ataupun dalam membuat piagam. Dan saya kembalikan kepada Prof. CA untuk menutup. Silakan Prof. Baik, terima kasih. Saya tambahkan bahwa makanan Padang itu banyak bumbu-bumbu ya. Nah, banyak bumbu-bumbu. Nah, di bumbu-bumbu itu banyak antioksidan ya. Mudah-mudahan kita juga terhindar dari yang infeksi katanya tadi. Amin. Saya mohon maaf juga kalau ada hal yang tidak berkenan. Mari kita tutup acara hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.